Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semuanya. Pada video kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan di komentar. Sehubungan lama sekali kita nggak cek komentar, banyak yang belum terjawab. Baik, mulai dari yang terbaru ya. Pertanyaan dari yang pertama, Zero to Hero. Ini pertanyaan tentang laptop Acer yang tidak bisa dinyalakan. Saya juga gini, diukur tester goyang naik turun. Mungkin maksudnya tegangan naik turun ya. Naik turun di tegangan 19 volt. Itu penyebabnya tentu macam-macam. Bisa disebabkan oleh adanya problem di bebannya 19 volt. VIN itu kan kemana-mana jalurnya, 19 volt itu kan kemana-mana. Ini perlu penelusuran. Kalau di awal sudah goyang, biasanya ada di jalur 3 volt atau 5 volt, karena dia pakai sumber dari 19 volt dari VIN dan langsung nyala, always on ya, yang 3 volt 5 volt. Jadi cek jalur itu, mungkin ada masalah. Atau bisa juga MOSFET-nya rusak, bisa juga ya, perlu penelusuran lebih lanjut. Pertanyaannya kurang detail. Yang kedua, Pak, motherboard saya kalau di switch on nyala 1-2 detik saja, kipas muter lalu mati lagi. Tapi kalau 4 pin 12 volt ATX nya nggak dipasang di soket yang dekat prosesor, bisa nyala dan kipasnya muter terus. Saya udah cek 5 pasang MOSFET N channel yang di jalur 12 volt ATX nggak ada yang short. Cek apa lagi ya? Jadi ini ada masalah di motherboard PC ya, ini di soket 12 volt yang menjadi sumber suplainya tegangan ke prosesor. Dicek prosesornya mas, prosesornya dicek normal enggak, dilepas dulu prosesornya juga, dicek jalur VCC core nya normal enggak, barangkali ada yang short. Biasanya problem seperti itu disebabkan oleh beban dari yang terhubung ke pin 12 volt itu ya, memang ada masalah, ada overcurrent, ada yang short ya, itu perlu penelusuran. MOSFET-nya cek normal, cek jalurnya, cek kapasitornya, cek IC-nya, diodanya, kan banyak komponen di sana. Kalau punya skema tentu lebih mudah ditelusuri. Selanjutnya kasus sama persis laptop Asus. Oke. Kalau switch nyala, gak lama kemudian mati. Ini monitor lab. Dicek regulatornya mas, cek IC regulator. Bang mau tanya, laptop saya tidak mau ngisi baterai, padahal baterainya baru. Kata orang-orang IC charger, apa betul bang? Sedangkan misalnya tidak ada baterai, laptop dicas juga bisa hidup. Ya betul, tapi tidak selalu ya. Bisa jadi IC charger rusak, bisa jadi MOSFET-nya. Tentu ini perlu pengecekan lebih lanjut. Dicek parameter-parameter yang ada pada IC charger di bagian motherboard. Baik, selanjutnya mau tanya, kalau tegangan jalur 19 volt dicek pakai multitester analog, cuma naik turun terus menerus di 1 volt, apanya yang rusak? Seperti yang tadi ya, tegangan goyang, cek MOSFET-nya, bisa jadi MOSFET-nya rusak atau jalur itu resistansinya terlalu rendah, jalur 19 volt itu, atau beban yang terhubung dengan 19 volt yang saat itu bekerja. Tadi saya singgung ada 3 volt dan 5 volt tergantung motherboardnya. Itu beban dari 19 volt tadi itu bermasalah, jadi perlu pengecekan lebih lanjut. Not work for me, green light blink on when pressing power button but not charging light either. Laptop Asus
Laptop Asus blinking. Jadi kalau step yang kita tunjukkan di video diikuti nggak berhasil, berarti tentu ada masalah yang lebih kompleks ya. Ini perlu analisa lebih lanjut, karena penyebab dari sebuah problem di motherboard itu memang nggak selalu sama ya, tentu berbeda-beda. Belum tentu solusinya seperti yang kita tunjukkan, banyak penyebabnya, jadi tergantung penyebabnya, perlu pengecekan lebih lanjut. Selanjutnya, Bang, saya setiap mau main laptop nggak mau nyala, pas dicas doang Bang, tapi pas mau main di hari Kamis dicas tapi nggak nyala, biasanya lampu cas kedip-kedip oranye, nggak tahu kenapa, please tolong bantu dong. Laptopnya nggak mau nyala pas dicas doang, agak kurang jelas ya. Mungkin maksudnya kadang nyala kadang enggak ya, mungkin ya. Coba dijemur dulu Mas kalau kondisinya enggak jelas seperti itu. Atau kalau tahu penyebabnya, misalnya penyebabnya kena hujan misalnya, atau mungkin lama nggak dipakai misalnya, coba dijemur di bawah terik matahari. Amin, untuk doanya makasih ya. Laptop mau nyala tidak kuat, ini solusinya. Untuk biayanya berapa Mas? Biaya tergantung yang rusak. Yang rusak apa? Perlu dicek dulu. Untuk pertanyaan biaya agak susah ini jawabnya, kecuali laptopnya di sini. Baik, lanjut. Kalau nggak bisa ngecas, masalah di IC bagian apa? Urusan charging ya IC charging ya, IC charging punya sendiri. Port USB nggak bisa connect ke flash disk, solusinya bisa nggak kalau diganti pakai yang 3.0? Kalau USB bawaannya 2.0 misalnya, mau diganti ke 3.0, mau modifikasi bisa, cuma tentu kalau di laptop susah ruangnya ya, ruangnya yang susah. Bang, kalau port USB nya nggak connect, kenapa ya? Semua lubang di USB nggak connect. Acer 4739. Cek drivernya dulu Mas, drivernya cek dulu masuk nggak, barangkali korup karena kena virus apa, kena apalah. Atau kalau solusi-solusi di softwarenya sudah dicoba ternyata nggak berhasil, termasuk sudah install ulang juga ternyata nggak berhasil, bisa jadi ya ada masalah di motherboard, di hardware. Cek tegangannya, tegangan suplai USB-nya masuk nggak. Ini perlu penelusuran lebih lanjut. Lanjut, buka kursus Om. Kursus online bisa ya, silahkan cek di www.jiwacom.com. Selanjutnya, hello sir, my laptop is Lenovo. Lenovo G505 nggak bisa dinyalakan saat di charger, lampu merah nyala. Oke. Jadi Lenovo G505 pas dicas lampu chargingnya nyala, tapi pas dipencet tombol on-nya cuma berkedip lap. Jadi laptop nggak bisa dinyalakan ya. Problemnya apa? Ada di motherboard. Perlu dibuka, dicek tegangannya normal nggak. Ini kalau dipencet tik gitu, lap mati.
nggak selalu problemnya terlalu serius ya, karena kadang flashing BIOS bisa menyelesaikan masalah ini. Makanya kita sering sampaikan bahwa pada setiap repair motherboard, jika nggak ada jalur yang terindikasi short, yang pertama kita lakukan adalah flash dulu BIOSnya, flash BIOS dulu, baru kalau nggak berhasil baru analisa yang lain. Karena kadang kita memikir hardware-nya apa yang rusak, kita analisa lama, ternyata begitu di flash beres. Maka lebih baik flash dulu di awal, karena flash BIOS itu kan mudah, nggak perlu banyak melakukan hal-hal yang rumit. Baik, selanjutnya, amin. Mas bro, saya sudah cek pin terminal di laptop menunjukkan angka 18,9 volt. Itu gimana bos? Motherboardnya aman kah? Di terminal baterai maksudnya ya. Nggak boleh 18,9 volt. Laptopnya apa dulu ini? Tapi nggak boleh sama dengan di charger. Apa ada yang sama? Setahu saya nggak ada ya. Nggak aman itu mas, cek ya, cek dulu. Kenapa kok tegangannya sebesar itu? Lanjut, merek thinner yang bagus untuk bersihkan sisa flux di motherboard pakai apa? Pakai merek apa yang bagus mas? Pakai thinner A bisa. Saya pakai CC cleaner, biasa pakai CC cleaner, bisa juga. Silahkan bebas pakai. Bebas mau pakai apa maksudnya? Mau tanya bang, kalau persamaan AP9990GH, nah ini perlu. Jadi kita sudah kasih tahu caranya mencari MOSFET, persamaan MOSFET. Dipakai, teknisnya dipakai ya, seperti yang kita sudah tunjukkan teknis caranya seperti itu. Jadi saya harus browsing ini, nggak jawab yang lain ini. Ya, dicari dulu AP990GH ini MOSFET jenis apa, P channel apa, N channel, rating voltage-nya berapa, rating ampere-nya berapa. Itu kita jadikan patokan. Kemudian kita cari MOSFET yang lain yang ratingnya hampir sama, seperti yang sudah kita jelaskan di video. Baik, lanjut. Kak mau tanya, netbook saya habis saya cas ketiduran, saya hidupin paginya nggak bisa, tapi saya masuk BIOS buat install ulang bisa, tapi setelah sampai install flash disk saya copot restart tapi nggak bisa nerusin installannya. Apakah sama kayak gini? Ini di video laptop mau nyala nggak kuat, ini solusinya. Ini tentu penyebabnya nggak selalu sama juga ya. Bisa juga itu hanya karena stuck di keyboardnya bisa, atau ada problem serius di dalam juga bisa. Ini mending coba kalau install ulang bisa, tapi mau masuk Windows nggak bisa ya. Kalau ini sudah diinstal ulang ya, kalau diinstal ulang ternyata nggak berhasil juga, coba diistirahatkan dulu laptopnya, dimatikan, lepas dulu baterainya, biarkan istirahat dulu barang 1, 2, atau 3 jam, nanti coba lagi. Kalau sudah terlanjur diinstal ulang ya, install ulang lagi. Install ulang pakai yang UEFI, nggak bisa pakai yang legacy, itu dicoba semua. Harusnya jangan tergesa-gesa install ulang ya. Baik, lanjut. Bang, saya ada kasus short di jalur VCC GFX. Saat saya injek tegangan yang panas di kapasitor belakang dari chips. Apa itu berarti rusak chipsnya? Kalau dikasih injek kemudian ada kapasitor panas, langsung lepas kapasitornya ya. Lepas aja, kan mudah lepas kapasitor. Langsung dicek kapasitornya normal enggak. Kalau normal berarti ya bukan itu ya.
Dan ini hati-hati untuk VCC GFX, VCC Core, suplai yang ke chipset ya, chipset prosesor maupun VGA, jangan diinjek. Itu dengan langsung masuk ke chips, resiko nanti. Kemudian hati-hati, VCC GFX itu memang resistansinya sangat rendah. Mau diinjek pasti panas chipsetnya. Memang saat bekerja chipset itu memang panas. Ya, jadi jangan diinjek. Kemudian pastikan juga tahu short dari mana, karena memang resistansinya aslinya pada kondisi normal resistansinya sangat rendah. Jangan-jangan itu memang normal ya, jangan-jangan normal kita anggap short. Baik, lanjut. Kalau indikator cas hidup tapi nggak bisa di on kan, bisa nggak hanya melalui flash BIOS om? Bisa, seperti tadi kita sudah singgung juga. Berapa biaya servis seperti matot ini sampai nyala lagi? HP ProBook 650 saya matot juga. Ini pada video servis laptop HP matot yang akhirnya blank putih. Tentu tergantung penyebabnya ya. Kalau tanya biaya, sekali lagi tergantung penyebabnya. Selama laptopnya nggak di sini, kita nggak bisa kasih perkiraan. Estimasi berapa mas? Pokoknya estimasi kalau non chipset nggak sampai 500, maksimal 500.000. Itu aja jadikan patokan. Baik, lanjut. Berapa biaya servisnya? Ini sama. Assalamualaikum mas, kalau indikator di PSU dicolokkan ke laptop ampere 200-an lalu langsung menghilang, itu kira-kira apanya? Sulit ini, terlalu global pertanyaannya ya, perlu penelusuran lebih lanjut. Baik, IC RT8249CGGW ada yang jual di Bukalapaknya seperti ini, apakah sama mas? UP9003 sama ya kayaknya, saya agak lupa. Insya Allah sama. Untuk memastikan cari datasheetnya kedua IC itu, bandingkan fungsi pin-pinnya, baca juga deskripsi dari IC-nya di datasheet. Servis laptop audio bermasalah, kasus yang sama, apakah kemungkinan sama ya bang solusinya? Bisa jadi sama, bisa jadi nggak sama. Mbah pakai bahasa Indonesia aja biar kita paham. Sampean paham, yang dari luar nggak paham. Lanjut. Sir, after blinking green orange. Nah, dia nanya dari mana ini? IP2770 blinking gantian hijau sama oranye. Nah, itu biasanya penyebabnya di mekanik ya, yang servis printer. Kalau blinkingnya gantian itu rata-rata penyebabnya mekanik. Cek mekaniknya. Nanya bang, HP ProBook 650G1 saya mati, cuma nyala lampu indikator saja pas dicolokin charger 2 kali. 2 kali servis di tempat berbeda didiagnosa rusak motherboard. Itu udah nggak bisa dibenerin lagi bang, bener harus ganti motherboardnya. Jadi rusak di motherboard, betul. Cuma motherboard itu isinya macam-macam ya, isinya banyak sekali komponen. Kalau pertanyaannya apa bener harus ganti motherboard, bener.
Kalau rusak motherboardnya, diganti motherboard, tentu laptopnya langsung normal. Tapi kalau pertanyaan apa itu udah nggak bisa dibeliin lagi, tentu bisa ya, cuma memang pada kondisi tertentu, pada jenis kerusakan tertentu butuh teknisi profesional biar motherboard itu bisa diperbaiki. Lanjut. Nah, ini lagi komentar bahasa lagi, aduh. Jadi sahabat semua ya, tentang bahasa, mau Inggris, mau Indonesia, mau bahasa Cina, jadi silakan difilter aja ya. Kalau memang nggak suka yang bahasa Inggris, langsung skip aja, tonton video lain yang sesuai dengan bahasa yang kalian sukai. Kalian nggak suka bahasa Inggris misalnya, ya udah nggak perlu dilihat, lihat video lain yang bahasanya Indonesia. Kenapa tuh harus bahasa Inggris? Lihat, subscriber dari channel kita ini 50% lebih mungkin ya, itu orang yang nggak pakai bahasa Indonesia. Nuntut terus suruh pakai bahasa Inggris, suruh pakai bahasa. Ketika saya pakai bahasa Inggris, yang teman-teman sendiri dari Indonesia pada komplain, pakai bahasa Indonesia aja lebih jelas. Ya iya, pakai bahasa Indonesia lebih jelas buat kita, buat mereka. Nah, ketika kita pakai bahasa Inggris, tentu mereka merasa lebih dihargai. Saya juga sebagai pemilik channel ini harus menghargai juga pelanggan saya yang lain yang dari luar Indonesia ya. Jadi semuanya harus ngerti. Mau pakai bahasa apa aja sudah, kalau memang nggak suka langsung skip ya. Terus apa, baik, ini untuk komentar bahasa gitu ya. Nanti kalau ada yang komentar terkait bahasa lagi, agak susah ini jawab. Kalau saya nuruti ini nggak bisa jawab yang penting-penting. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan langsung tanya. Kalau mau komentar bahasa, yes komentar aja lah. Mau komentar ya nggak apa-apa. Cuma yang perlu sahabat pahami seperti tadi saya jelaskan, kita berusaha pakai bahasa Inggris meskipun bahasa Inggris saya buruk, karena memang saya bukan orang Inggris. Itu wujud penghargaan saya kepada sahabat-sahabat di luar Indonesia. Saya berusaha sebaik mungkin untuk menghargai mereka, karena sahabat-sahabat semuanya bisa cek di awal-awal video saya di channel ini. Di awal-awal video itu memang dari awal saya bikin video memang rata-rata pakai bahasa Inggris. Saya pakai bahasa Indonesia itu justru di akhir-akhir ini, awal-awalnya pakai bahasa Inggris. Dan dulu dari awal saya jarang sekali berkomunikasi dengan teman-teman di Indonesia. Yang komentar banyak dari luar negeri ya, yang nge-sub, yang klik subscribe banyak yang dari luar negeri. Ya, ini wujud penghargaan saya kepada mereka. Dulu saya bahkan pernah buka open donasi awal-awal dulu saya bikin channel. Saya open donasi, yang ngasih donasi yang orang dari Indonesia ada nggak? Sama sekali nggak ada. Yang ngasih donasi orang luar negeri. Nah, coba. Baik, semoga bisa difahami ya. Baik, sementara ini aja dulu, kepanjangan nanti videonya. Kita lanjut pada video yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.